Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucap syukur. Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Biar setiap hati kita, setiap kehidupan kita, tetap tertuju kepada Tuhan. Kita semua percaya, Tuhan hadir di mana saja. Dan biarlah pada pagi hari ini, kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita, untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Hati kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan setiap hati kami, untuk kami boleh bersama-sama mengagungkan, meninggikan nama Engkau. Kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Bapa, membuat kami heran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap hati kami Bapa, kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama Engkau yang kudus Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terukur kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Ini hati kami Tuhan. Oh, 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 oh.
Yesus Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Sorak-sorai hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersorak haleluya. Hanya untuk nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersama-sama dengan iman katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang
bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita mau terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Engkau Tuhan yang mempesona jiwa setiap kami Yesus. Kasih-Mu Tuhan tidak ada duanya di dunia ini Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ada lagi kasih seperti Engkau Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada duanya. Kau menyatakan cinta dan kasih-Mu pada saat kami berdosa. Terlebih saat ini, di mana status kami sudah menjadi anak-anak-Mu. Kasih-Mu tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih boleh menikmati kasih-Mu yang tiada duanya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh mengikuti ibadah online kembali. Dan saat ini kami sudah menyediakan tanah hati kami yang subur untuk sebentar ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong setiap kami supaya kami boleh memahami apa yang ingin Kau sampaikan lewat lidah bibir hamba-Mu, untuk mengerti kehendak Allah dalam hidup kami. Kami percaya setiap kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu pasti dipuaskan. Sehingga setelah kami mengikuti ibadah online ini, kami boleh makin mengerti, mengenal, dan kami boleh fokus kepada apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua permohonan doa ini kami naikkan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Di dalam ibadah online kembali kita boleh bertemu. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sukacita, damai sejahtera. Amin. Karena Tuhan selalu menyertai umatnya. Dan saya percaya setelah 3 bulan terakhir ini, kita mengikuti ibadah online, rohani Bapak Ibu pasti lebih dewasa. Amin. Karena tiap hari Bapak Ibu diberi bekal makanan rohani. Bapak Ibu bersyukur karena tidak semua bisa mengikuti ibadah online. Karena keterbatasan teknologi dan daerahnya memang tidak ada sinyal. Bapak Ibu harus bersyukur juga karena tiap hari Bapak Ibu boleh menerima khotbah harian. Dan manfaatkan itu betul-betul. Karena ini sungguh-sungguh waktu yang tidak biasa. Nah, kita harus bisa adaptasi dalam situasi yang tidak biasa ini. Amin. Ya, saya percaya walaupun ada banyak tekanan karena masalah ekonomi, ya semua orang mengalami, ya tidak hanya Bapak Ibu saja, tapi hampir semua orang. PHK, ya jualan di pasar dibatasi, dan banyak hal. Ya khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin yang membimbing anak-anaknya mengikuti pendidikan lewat online, sehingga Bapak Ibu harus sekolah lagi, ya belajar lagi. Tekanan-tekanan seperti itu saya percaya itu baik pada akhirnya. Melatih, memperlengkapi Bapak Ibu, ya, kemampuan adaptasi dengan tekanan dan penderitaan. Semua baik pada akhirnya. Nah, kesempatan ibadah kali ini saya ingin menyampaikan satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup kekal dimulai dari sekarang. Maksudnya pada saat kita hidup. Nah, hal ini penting supaya kita ini mengisi hidup ini, mengisi hidup ini dengan nilai-nilai yang berdampak sampai kekal. Sehingga kita bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan-jangan sekian tahun lamanya tidak ada nilainya yang berdampak dalam kekekalan. Nah, ini perlu kita pahami dan pelajari. Hidup kekal dimulai dari sekarang. Saat Bapak Ibu mendengarkan, ya, apakah Bapak Ibu mengisi hari-hari Bapak Ibu dengan sesuatu yang bernilai, berdampak sampai kekal atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu harus pahami supaya jangan menyesal tapi sudah terlambat. Nah, itulah sebabnya kita harus memperhatikan kehidupan kita ini dengan sungguh-sungguh. Nah, dasar firman-Nya adalah Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berkata demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu harus tahu pengkhotbah ini penulisnya adalah Raja Salomo. Raja yang memiliki hikmat luar biasa. Ya, di samping pengkhotbah ada Amsal. Ya, Amsal itu lebih tinggi lagi. Ya, puisinya itu perlu digumuli dalam menerjemahkan apa yang ditulis dalam Amsal. Nah, di dalam pengkhotbah ini Raja Salomo melihat kehidupan ini ternyata sia-sia. Ya, coba bayangkan ini. Seorang raja yang kaya raya, bahkan hikmatnya luar biasa. Sampai dari luar negeri berikhtiar datang ke Israel pada masa itu untuk mendengar hikmatnya, untuk mendengar puisinya. Ya, jadi raja yang luar biasa, kekayaannya tidak usah dibilang lagi. Ya, dikatakan kandang kudanya, bukan kudanya loh. Kandang kudanya ditulis itu 4.000, coba bayangkan. Ini kaya raya yang luar biasa. Tetapi dalam pengkhotbah ini isinya ngomong sia-sia. Sia-sia. Nah, khususnya kita akan bahas dalam pengkhotbah pasal 3 ayat 11 ini. Yang berbicara, ya, ia artinya Tuhan itu menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Nah, ini kebenaran firman yang mungkin Bapak Ibu menjadi jawaban. Mungkin banyak orang berkata, kapan ini selesai? Kapan ini COVID-19 ini sudah menghilang dari Indonesia? Kapan aku dapat pekerjaan? Kapan aku tidak membimbing anak lagi? Anak-anak boleh kembali ke sekolah sehingga cukup ringan beban saya. Mungkin pertanyaan itu kapan-kapan itu banyak. Tetapi yang perlu diketahui berdasarkan kebenaran firman Tuhan di dalam pengkhotbah 3 ayat 11 ini, bahwa Tuhan itu menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Timing, kapan waktunya. Kalau manusia itu cenderungnya segera begitu ya, tidak sabaran. Ya, selanjutnya kita melihat juga bahwa Tuhan itu memberi keinginan untuk mengetahui hari depannya. Jadi kadang-kadang orang tidak mengetahui hari depan. Kalau anak Tuhan tidak ingin tahu hari depannya, celaka kita. Tuhan itu sudah menaruh dalam hati kita sebagai anak-anaknya untuk mengerti seperti apa hari depan yang Tuhan rencanakan dalam hidup Bapak Ibu masing-masing. Secara umum kita melihat dalam Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan atau kegagalan. Tapi Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu adalah kalimat penghiburan bagi semua umat Tuhan secara umum. Tapi secara spesifik, yaitu secara pribadi, kan perlu tahu kita. Amin. Ya misalnya, Tuhan kalau Engkau mengizinkan aku di PHK, terus apa yang harus aku kerjakan? Nah itu kan pertanyaan yang bagus itu. Dan Tuhan mengajarkan untuk kita tanya dia. Kapan ini dan selesai, kemudian kapan aku dapat pekerjaan atau aku tidak lagi harus bekerja kepada orang lain, tapi wirausaha. Nah ini kan perlu tahu nih. Dan Tuhan menaruh dalam hati kita untuk ingin tahu itu. Ya bukan hanya diam, nunggu gitu, tidak bisa. Kita harus aktif bertanya pada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu ingin setiap Bapak Ibu dan saya itu mengalami hari yang baik seperti yang Tuhan rencanakan. Amin? Iya ya. Yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Tapi untuk menuju ke sana kita mencari tahu enggak? Tanya enggak? Bergumul enggak? Kalau enggak, ya itu menjadi misteri sepanjang umur hidup kita. Celaka kalau seperti itu. Jadi kita harus mencari tahu. Lewat apa Pak? Doa. Ya.
Tuhan itu hanya sejauh doa. Ya, doa itu perlu pergumulan ya untuk bisa peka mendengar suaranya. Nah, di masa-masa seperti ini kita sebetulnya dilatih untuk bisa hubungan dan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan, tetapi kita tidak sanggup mengerti dari awal sampai akhir. Ya, tidak mengerti dari awal sampai akhir. Ini berbicara tentang perjalanan hidup kita ini. Mungkin selama kita sebagai umat pilihan Allah, statusnya sebagai anak-anak Allah, kita tidak mengerti rencana Allah. Itu yang salah sebetulnya bukan Tuhan, tapi kitanya. Nah, ya, di poin kedua itu tadi. Tidak mencari tahu. Contoh sederhana, ya misalnya kita ini anak muda yang lulus SMA, kepinginnya masuk perguruan tinggi, tapi tidak tahu jurusan apa. Nah, akhirnya banyak informasi dari teman-temannya, atau mungkin keinginan orang tuanya, kamu masuk ini aja, kamu masuk ini aja, dan akhirnya masuk situ. Ternyata dalam perjalanan waktu, semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester, setahun, 2 tahun ternyata bukan di situ tempatnya. Itu kan kebodohan kita. Kita harus mulai mencari tahu ini, perjalanan hidup kita ini apa. Termasuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini di PHK. Justru PHK menurut saya itu adalah cara Tuhan untuk mempromosikan Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Nah, promosikan apa? Tanya Tuhan dong. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Jangan-jangan Tuhan mempersiapkan Anda melalui wirausaha akhirnya berkembang, Anda punya perusahaan. Siapa tahu? Jadi, memang kita tidak tahu dari awal sampai akhir. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan minta kita mencari tahu atau bertanya kepada Dia. Jadi jangan menghabiskan waktu ini dengan sia-sia, dengan sesuatu yang tidak bernilai. Ya, kita harus mengisi waktu hari-hari kita ini dengan sesuatu yang bernilai dan berdampak sampai kekekalan. Itulah sebabnya temanya jelas. Kehidupan kekal itu dimulai sekarang, pada waktu kita sadar bahwa hidup ini temporer atau sementara saja. Sedangkan hidup yang kekal selama-lamanya, itu seringkali umat Tuhan tidak memperhitungkan atau memikirkannya. Ini kan sia-sia, menjalani hidup ini dengan sia-sia. Sama dengan penulis pengkhotbah ini. Hidupnya diisi dengan sesuatu yang sia-sia, yang tidak bernilai. Dan itu semua berdampak sampai kekal. Nah, inilah pentingnya. Kita di waktu mengalami situasi tidak bisa berkumpul bersama di dalam gedung dan kita belajar secara pribadi, ya seperti anak les pribadi dengan guru private-nya, itu adalah hal yang baik sebetulnya. Sebetulnya Parakletos itu adalah roh penolong, roh pembimbing. Nah, pada waktu itu Parakletos itu seperti suster, pembimbing secara pribadi. Sebab banyak raja itu tidak mungkin istrinya atau rajanya sendiri membimbing anaknya. Maka harus ada semacam suster, perawat yang merawat secara pribadi. Itu Parakletos. Jadi Bapak Ibu kalau saat ini dibimbing oleh firman ilham roh. Sama saja Bapak Ibu sedang dibimbing oleh Parakletos atau Roh Kudus. Ini kan istimewa, spesial. Nah, sekarang kita melihat lebih jauh lagi. Hal ini memberitahu ya bahwa Tuhan merencanakan segala sesuatu indah pada waktunya. Sekali lagi saya katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, ini harus kita pahami ya sehingga tidak banyak orang sekitar kita jadi korban. Kenapa bisa jadi korban? Anda uring-uringan, Anda marah tanpa sebab, segala sesuatu tidak benar, nada suaranya tinggi. Nah, ini Anda tidak ngerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
bukan waktu kita. Kalau waktu kita ini ya segera saja. Ya, tidak demikian dengan waktu Tuhan. Tapi percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Nah, yang kedua, ini memberitahukan bahwa Tuhan memberikan rasa ingin tahu dalam hati akan rencananya. Ya, ada enggak keinginan ingin tahu? Saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada antusias enggak? Ya, saya memberi contoh sederhana. Kalau Bapak Ibu punya teman atau mungkin anak yang kerja di luar negeri, kemudian mengirim HP, tapi HP saja, tidak ada petunjuknya. Kira-kira Bapak Ibu bisa enggak memanfaatkan HP itu? Tidak kan? Jadi perlu petunjuknya supaya HP ini bisa digunakan, dimanfaatkan secara maksimal. Hidup ini sebetulnya sudah ada panduannya, yaitu Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu tidak suka baca Alkitab, sama saja Bapak Ibu menerima HP tanpa panduan. Yang salah siapa? Yang ngirim? Ya, tidak kan? Nah, kita harus ingin tahu. Nah, rasa haus dan lapar itu kalau rohani Bapak Ibu tumbuh. Selama rohani Bapak Ibu tidak diperhatikan, tidak pernah diberi makanan, kebenaran firman adalah makanan roh kita, tidak ada kehausan ingin tahu. Ya, seperti rusa yang rindu akan airnya, itu tidak ada itu. Ya adanya ya marah-marah itu. Ya adanya ya semua salah, tidak yang benar. Nah, itu karena dia menggunakan logikanya saja. Tidak mau berserah secara total. Kalau Bapak Ibu berserah secara total, Tuhan pasti menuntun kepada rencananya, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Nah, gimana? Mau pilih yang mana? Mau hidup menurut keinginan sendiri, menurut emosinya, menurut logikanya, menurut pandangannya, menurut falsafah hidupnya, menurut pendapat orang, atau menurut firman? Nah, kalau menurut firman pasti ada kerinduan. Karena tahu rancangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Selalu di akhir khotbah lewat online ini saya mengingatkan, ingat bahwa Tuhan merencanakan hidupmu terus naik dan tidak pernah turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Lewat apa? Bimbingan Roh Kudus. Jadi kalau tidak mau dibimbing Roh Kudus, kira-kira saya naik enggak? Ya tidak. Bingung sendiri. Kebentur-bentur. Ya, salah terus. Karena tidak mau berserah. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka lihat Tuhan akan membawa kamu pada rencana yang luar biasa. Jauh lebih besar dari rencanamu sendiri. Itulah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, karena hanya Tuhan saja yang tahu dari awal sampai akhir, untuk itulah Tuhan ingin kita mencari tahu darinya. Dengan cara membangun manusia rohnya itu. Ya. Saya pernah menyampaikan firman ya lewat online ini juga. Bahwa Tuhan itu membentuk Bapak Ibu itu dalam kandungan ibu itu 9 bulan. Bagi Tuhan itu menciptakan itu, wah sederhana sekali. Tetapi pada waktu Bapak Ibu dalam kandungan ibu itu, Tuhan sudah meletakkan mau jadi apa. Ya, soal nanti lahir tidak ideal menurut kita, karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Ya misalnya rambut kita ini ikal, Bapak Ibu maunya lurus saja. Pasti Bapak Ibu rebonding. Karena tidak pernah puas dengan apa yang sudah Tuhan bentuk selama 9 bulan di dalam kandungan. Nah sebetulnya itu indah, mulia, luar biasa. Tapi ada harga yang dibayar, yaitu menggali, ingin tahu aku ini sebetulnya jadi apa. Jangan-jangan salah kaprah. Ya, karena tidak mau mencari tahu. Karena Tuhan saja yang tahu. Jadi, jangan-jangan Bapak Ibu ini direncanakan Tuhan luar biasa tapi tidak tercapai setelah sekian puluh tahun lamanya. Ini kan satu hal yang sangat
memilukanlah kalau kita tidak mau mencari tahu. Sedangkan semuanya ini berdampak sampai kekal. Nah, kalau merenung arti dan tujuan hidup, maka muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, untuk apa aku hidup dalam dunia ini? Tuhan pasti punya rencana, rencananya indah. Untuk apa? Ya, secara umum hidup ini harus berguna, hidup ini harus berdampak secara umum seperti itu. Hidup ini harus seperti bintang di tengah dunia yang gelap, terang dan seperti garam. Itu secara umum, tapi secara spesifik harus kita tahu. Dan kalau kita tahu, kita harus menggali itu supaya bisa maksimal. Jadi garam maksimal, jadi terang maksimal, jadi bintang maksimal. Itu maksudnya. Jadi kita harus tahu setiap kita berguna. Yang setuju katakan amin. Amin, ya. Apakah setelah kehidupan dalam dunia ini berakhir ada kehidupan yang lain? Iya. Hidup di dunia ini sementara, temporer saja, sementara saja. Sedangkan kehidupan ini bersifat selama-lamanya. Bapak Ibu beruntung sebagai anak Tuhan, karena Alkitab sudah menjelaskan. Kehidupan ini bukan temporer, ya, tetapi bersifat kekal. Yang temporer itu ketika hidup dalam dunia yang fana, dalam dunia ini. Kalau kitab Mazmur mengatakan hidup manusia itu 70, kalau 80 itu isinya susah payah. Jadi hidup dalam dunia ini hanya temporer. Kenapa kita tidak memikirkan hidup yang selama-lamanya? Itu maksudnya. Jadi jangan fokus hanya hidup dalam dunia yang temporer, yang kesenangan dan lain sebagainya. Itu hanya temporer, percayalah. Ya, apapun dalam dunia ini sungguh tidak bersifat kekal, hanya bersifat sementara saja. Yang ketiga, minimal menemukan jawaban. Allah menciptakan manusia menurut peta dan gambarnya. Tentunya manusia memiliki unsur kekekalan. Nah, itu pertanyaan yang sederhana. Bapak Ibu diciptakan menurut peta gambar Allah dalam Kejadian pasal pertama ayat 26-27. Jadi Bapak Ibu diciptakan itu bukan jadilah kamu manusia. Tidak. Jadilah, mari kita membuat manusia menurut peta gambar Allah. Jadi ada nilai ilahi, nilai kekekalan dalam hidup kita. Jadi itu mengingatkan bahwa sesungguhnya karena kita diciptakan menurut peta gambar Allah, Allah itu kekal, maka kita pun sebetulnya memiliki kehidupan kekal. Di dalam dunia ini hanya temporer, hanya sementara. Masa yang sementara kita fokuskan saja. Bapak itu bisa ngomong. Bapak enggak susah. Jangan begitu dong. Masing-masing orang kan punya kesusahannya sendiri. Ya, setiap orang itu punya problemanya sendiri-sendiri. Berbeda-beda. Ya, semua orang punya. Ya, jangan menganggap Anda saja yang paling susah. Saya lebih susah. Nggak percaya ya. Coba hidup sama saya 1 hari aja cukup. Seperti apa itu susahnya jadi seorang gembala itu. Ia baru hari mempersiapkan renungan. Khotbah itu. Renungannya itu bukan 1 ayat dibacakan amin. Itu tidak. Khotbah itu. Tujuannya apa? Mempersiapkan jemaat supaya menjadi mempelai wanitanya. Ya, kalau Tuhan izinkan minggu depan saya akan sampaikan ini. Ya, jadi Bapak Ibu jangan berpikir Bapak Ibu paling susah. Ya, setiap orang itu diberi beban itu sesuai dengan kapasitasnya. Contohnya ya, kalau misalnya kita ini mau angkat halter, pertama masuk 100 kilo, ya tidak, 10 kilo dulu. Setelah itu 20 kilo. Setelah 20 kilo, 30 kilo. Jadi kehidupan ini dilatih supaya otot-ototnya jadi kuat. Otot rohani juga harus kuat. Sehingga ketika menghadapi situasi seperti ini, karena otot rohaninya kuat, kita tidak pernah putus asa. Tapi bersama Tuhan pasti muncul sebagai pemenang. Amin. Ya. Jadi minimal kita harus tahu kehidupan dalam dunia ini sementara. Dan kehidupan yang kekal itu harusnya kita pikirkan. Cukup ya, mari kita masuk lebih jauh lagi.
Nah, kebenaran ini yang saya sampaikan ini seharusnya mendorong kita untuk cari tahu arti dan tujuan hidup. Puji Tuhan, karena Alkitab sudah memberi jawaban. Ya, sesungguhnya di bumi ini hanya bersifat sementara saja, atau seperti gladi bersih. Sedang kehidupan yang sesungguhnya nanti di dalam kekekalan. Bapak Ibu pernah ikut drama Natal misalnya. Ya Pak, ada kan gladi bersihnya? Ya, mainnya sungguh kan belum kan? Ya, main sungguhnya nanti. Setelah gladi bersih, kalau gladi bersihnya tidak baik, ya diundur. Ya, maksudnya supaya waktu tampil jadi yang terbaik. Jadi kehidupan dalam dunia ini gladi bersih. Kita harus maksimal memainkannya, peranannya, khususnya sebagai anak Tuhan ini. Kita harus memainkan peranan yang betul. Fokus, serius, jangan guyonan. Ya, gladi bersih, guyonan. Ya kayak mana bisa jadi? Sama seperti latihan kur, masuk satu lagu sampai 3 bulan tidak selesai. Ini namanya kan tidak niat, tidak serius. Masuk hidup yang sementara ini menjadi sesuatu yang tidak kita jalani dengan serius. Sedangkan ini akan berdampak sampai dalam kekekalan. Nah, di dalam kekekalan itu nanti ada juga prosesnya. Kita ini mau jadi apa itu sudah ditentukan saat kita dalam dunia ini. Ya, salah satu leadership kepemimpinan kita di dalam memimpin hidup kita, memimpin keluarga kita, memimpin bidang-bidang dipercayakan kepada kita ini seperti apa, itu akan sampai dalam kekekalan. Maksud di kekekalan hanya puji Tuhan, menyembah Tuhan, menjemukan kan? Tidak, ada kegiatan aktivitas. Nah, kegiatan aktivitas itu di mana kita dapat posisi di sini selama kita hidup dalam dunia. Oleh sebab ini, hidup yang gladi bersih yang sementara ini, ya kita jangan isi dengan sesuatu yang tidak berguna. Serius jalan hidup ini, maka hasilnya pasti maksimal. Amin. Ya, mari kita melihat lebih jauh lagi. Selama hidup dalam dunia ini, ya kita diperhadapkan banyak pilihan. Tetapi saat meninggal, manusia diperhadapkan hanya 2 pilihan saja, surga atau neraka. Ya, dalam dunia ini banyak pilihan. Tapi ketika meninggal, hanya 2 pilihan, surga atau neraka. Kenyataan lain, suatu hari nanti, detak-detak jantung kita ini berhenti. Tetapi detak-detak kehidupan itu tetap berjalan sampai kekekalan. Jantung kita ini berhenti bisa. Tergantung catatan dalam buku kehidupan Tuhan dalam hidup saya ini tidak tahu. Apakah detak jantung saya ini berhenti nanti malam? Saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Nah, lalu bagaimana Pak? Selama detak jantung kita ini masih berdenyut, isilah kehidupan ini dengan sesuatu yang berguna dan bermakna. Karena semuanya itu berdampak sampai dalam kekekalan. Ya, sebab kehidupan ini hanya sementara. Sedangkan kehidupan kekal itu tak terbatas selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Nah, itu diisi dengan apa? Kita harus mikir serius dalam hal ini, percayalah. Ya, COVID-19 atau COVID-19 ini ada yang memberi dampak sampai orang tua dilarang untuk datang ibadah karena pengaruhnya itu sangat rentan bagi orang tua. Tetapi ada faktanya, orang tua yang 100 tahun pun masih hidup setelah lewat proses penyembuhan COVID-19 ini. Tetapi anak muda, dokter lagi. Karena COVID meninggal tuh. Artinya jangan berpikir karena muda terus berani gitu. Wah, itu namanya tidak tahu diri.
Ya, kita harus mengisi hari-hari ini dengan bijaksana. Saya memberi contoh sederhana aja lah. Kenapa pemerintah khususnya dalam kepolisian itu memberikan surat izin mengemudi sepeda motor atau mobil itu ada batas umurnya. Karena anak yang belum nalar, kalau skill untuk mengendalikan sepeda motor atau mobilnya gampang itu, seminggu selesai. Tetapi kemampuan untuk menganalisa itu tidak mudah. Nah, itulah sebabnya harus usianya tambah dewasa, termasuk menikah. Usia 21 tahun baru boleh menikah. Artinya nalarnya, cara berpikirnya itu sudah cukup luas. Kalau tidak, waduh, kita bisa bayangkan kan? Nah, itulah sebabnya kita harus menyadari detak-detak jantung kita ini setiap saat bisa berhenti. Tapi harus tahu kehidupan kekal itu berjalan selama-lamanya. Di mana surga atau di neraka? Nah, ini harus kita perhatikan. Setelah kemah kehidupan ini dibongkar, Allah membawa setiap perbuatan, tindakan manusia, baik atau jahat, di dalam pengadilannya. Pengkhotbah 12 ayat 14. Ya, di pengkhotbah 11-nya ada banyak anak muda itu menyesal. Kenapa? Karena salah mengambil keputusan dalam langkah-langkah hidupnya. Sehingga diakhiri dengan penyesalan. Sia-sia kan? Nah, sebagai anak Tuhan, mosok seperti itu, ya jangan dong. Oleh sebab itu, bangun kehidupan rohani. Supaya kita memahami dan mengisi hidup ini dengan bijaksana. Jadi, ya, manusia hidup di dunia ini hanya sementara dan berlanjut di dalam kekekalan. Jadi itu maksudnya kesimpulan. Bukan berarti selesai, belum. Jadi kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Dan kehidupan berlanjut di dalam kekekalan. Kematian bukan berarti berakhirnya kehidupan. Tetapi justru dimulainya kehidupan dalam kekekalan. Ya, saya sering melayani orang yang menjelang dipanggil Tuhan. Pulang ke rumah Bapak. Saya sedih karena cara berpikirnya masih tidak memahami ada kehidupan kekal. Saya tidak sebutkan kotanya, tapi jelas bukan di kota ini. Usianya 90. Kalau ketemu saya selalu ngomong, Bapak Los doakan saya supaya panjang umur. Aduh, gimana ini cara berpikirnya? Jalan aja sudah begini, kok minta panjang umur? Jadi tidak ngerti hidupnya itu apa. Setelah hidup ini selesai, ada kehidupan yang lebih bermakna. Dia mikirnya hanya hidup dalam dunia ini. Sudah usia 90 tahun. Bayangkan itu. Masa kita juga akan meniru seperti itu? Ya jangan dong. Karena kehidupan dalam dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sesungguhnya itu bermiliar-miliar tahun. Kekal itu artinya tidak terbatas. Masa itu tidak dipikirkan. Ya, anak Tuhan masuk seperti itu. Ya jangan dong. Itulah sebabnya saya memberitahu. Kehidupan yang sesaat ini berdampak sampai dalam kekekalan. Entah itu baik atau jahat, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Kalau baik surga, kalau jahat neraka. Harus dipertanggungjawabkan ini. Ya. Nah, sayang banyak orang percaya mengabaikan hal ini. Buktinya banyak Tuhan selama hidup dalam dunia ini tidak mau tahu kehendaknya. Sedangkan kehendaknya itulah yang menuntun kita pada rencananya. Tadi di awal saya sampaikan. Tuhan membentuk kita ini bukan iseng sehingga 9 bulan dalam kandungan. Tentunya ada sesuatu yang Tuhan letakkan. Termasuk talenta, kemampuan kita. Sudah Tuhan taruh pada saat kita dalam kandungan ibu. Ya, jadi Tuhan punya rencana. Bagaimana itu? Tanya dong. Bergumul dong. Bersaat teduh dong. Ya, itu akhirnya kita tahu. Itu yang dimaksud mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Karena masing-masing ada kehendak Allah secara umum. Tapi ada kehendak Allah secara spesifik. Pribadi lepas pribadi.
Ya, semuanya akan tahu kalau mencari tahu. Ya, jadi Tuhan itu sebetulnya Tuhan yang luar biasa, tidak pernah memaksakan. Ya, kitanya kalau saya sih maunya seperti robot aja lah, Tuhan yang ngatur gitu, malah lebih seneng gitu. Daripada salah, ya, tapi Tuhan tidak mau. Tujuannya untuk kita ini serius menjalani hidup. Tujuannya supaya kita ini betul mengandalkan Tuhan, bukan yang lain. Hanya satu-satunya Tuhan yang diandalkan. Nah, ini menunjukkan banyak yang tidak sadar di dunia sementara ini sebetulnya berdampak sampai kekekalan. Kalau sadar, pasti mencari tahu kehendaknya dan mulai menata hidup dengan berkualitas. Bagaimana menata hidup berkualitas? Bangun rohaninya dulu. Dari situ kita punya pikiran, perasaan seperti Tuhan. Kalau punya pikiran, perasaan pasti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Prosesnya seperti itu. Dimulai dari mana? Rohnya. Rohnya kuat akan mempengaruhi jiwa. Maksudnya kita ini sebagai seorang yang emosional itu jiwa. Ya, emosional itu mudah tersinggung, mudah marah, itu jiwa. Tapi kalau rohnya kuat, maka kita punya namanya buah penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini bisa mengendalikan kita yang emosional. Itu maksudnya. Jadi kenapa harus langkah pertama membangun kehidupan rohani? Karena akan mempengaruhi jiwanya. Ya, itu yang harus kita pahami. Sekarang kita melihat area demi area kehidupan kita ini punya nilai enggak, punya value enggak yang berdampak dalam kekekalan. Contoh, area pekerjaan. Tujuannya dalam mencari uang untuk hidup. Amin. Setelah dapat uang, untuk apa? Ya untuk hidup. Wah, pertanyaannya bagus. Jawabannya kurang bagus. Nah, apakah cukup hidup ini cari uang, dapat, terus makan, selesai? Tidak kan? Kalau saya kepengennya sebagai pengusaha, dulu kan saya pengusaha. Oh, salah, terlalu tinggi. Bakul. Kalau pengusaha kalau gede ya, bakul saya, bakul sandal. Jadi, apakah seperti itu hanya dapat, laku, untuk makan, selesai? Itu namanya orang yang punya tujuan mencari uang hanya untuk dirinya sendiri. Tidak kan? Ya, artinya kalau kita mencari uang, dapat penghasilan baik untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi berkat orang lain. Gereja kita sudah melakukan ya bansos selama 3 kali, April, Mei, Juni. Tetapi Bapak Ibu harus tahu, Juli saya tidak akan lakukan bansos. Kenapa? Nanti bergantung sama gereja. Itu tidak sehat artinya. Kalau gereja tidak melakukan, nanti marah sama gereja. Tidak peduli kita yang kecil, yang lemah. Oh, jangan Bapak itu kuat di dalam Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Jadi jangan mengandalkan gereja. Gereja itu ada batasannya. Kita mulai lagi melakukan pembangunan gedung serbaguna di sebelah. Sumber dananya semua dikerahkan ke sana. Bapak Ibu harus bergumul sendiri, mau 3 bulan tidak bergumul, aku harus kerja apa, aku harus cari makan seperti apa, aku harus upaya seperti apa. Itu artinya kan tidak mengisi hari-hari dengan bijaksana. Hari-hari kita harus isi dengan bijaksana. Supaya bergantung sama Tuhan, bukan gereja. Gereja itu memang saluran berkat. Kalau gereja diberkati, tidak usah Bapak itu protes dengan sendirinya. Kami juga membantu hamba Tuhan di pedesaan. Kenal? Enggak. Sama denominasinya? Enggak. Tetapi sama-sama hamba Tuhan. Tetapi ada batasannya. Ya, jadi kita harus tahu area kita bisnis cari uang itu jangan fokus hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi pikirkanlah pekerjaan Tuhan. Pikirkanlah orang lain. Pikirkanlah gereja dan perkembangannya. Mengelola waktu. Waktu
Hidup manusia itu tiap hari 24 jam. 7-8 jam untuk istirahat. Ya, yang 18 atau 16 sampai 17 jam untuk apa? Kerja. Nonton TV. Nonton online, YouTube. Apalagi? Doa. Berapa jam? Baca Alkitab. Berapa jam? Nah, dari situ kita melihat ternyata mengelola waktu ini masih tidak bijaksana. Tadi mencari uang untuk kebutuhan hidup sendiri tidak bijaksana, itu egois. Kita mencari uang adalah untuk orang lain, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, support misionari, penginjil-penginjil di pelosok-pelosok, berjuang seperti. Apakah kita pernah memikir ke sana? Kalau kita punya motivasi untuk mencari nafkah penghasilan adalah bukan untuk diri sendiri, saya percaya ketika dipercaya sesuatu yang besar, ingat akan orang lain. Kalau hanya diri sendiri, percayalah, diberkati paling ya barang-barang kita makin tambah. Mobilnya gonta-ganti baru. Bahkan mungkin punya koleksi mobil. Itu kan seperti anak kecil. Hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan percayakan sesuatu dalam hidup kita, pasti akan dipertanggungjawabkan. Pada waktu aku mempercayakan sesuatu kepada engkau, untuk apakah? Apakah untuk kamu sendiri? Ataukah untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk saudara seiman kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Waktu kita kelola dengan bijaksana dan baik, maka waktu kita menjadi berkualitas. Ingat, saya katakan dari awal tadi, bahwa hidup ini akan bertambah sampai kekal, dimulai sekarang. Kalau kita mulai mengatur waktu untuk memikirkan orang lain, percaya di dalam kekekalan Tuhan akan mempercayai kita. Karena kita bisa mengelola waktu dengan bijaksana. Kepedulian sesama. Ya, Amsal 3 ayat 27-28. Jangan kamu menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Dan kita lakukan dari April, Mei, dan Juni. Juli tidak lagi. Supaya tidak bergantung pada manusia, tapi bergantung pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Asal kita mencari tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Nah, masalahnya kan pengandalan dirinya kurang. Itulah sebabnya kalau saya terus menolong, membantu, memberikan bantuan sosial. Tetapi orang yang tanda kutip sudah ada esa kerja, itu tetap kita berikan. Ya, tetap kita berikan. Tapi selebihnya yang masih muda-muda tidak. Supaya mereka bergantung pada Tuhan. Kalau saya terus membantu, saya yang jahat di mata Tuhan. Ya, tidak boleh. Sama seperti anak. Anak kalau dilatih, mosok digendong terus sampai bayi tua. Ya, enggak kan. Belajar sendiri, lari sendiri, jatuh bangkit, jangan menyerah. Hidup itu juga seperti itu. Tetapi bagi yang sepuh-sepuh, yang lansia, kita tahu mereka cari uang tidak mungkin. Pasti kita tetap bantu, bantuannya tetap berjalan itu. Ya. Nah, di dalam rumah tangga, waduh kompleks ini sangat rumit rumah tangga ini. Tetapi Bapak Ibu harus tahu dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32 itu menjelaskan ayat 22, 23, 24 mengatakan, hai wanita, tunduklah kepada suamimu dalam segala hal. Tidak gampang kan? Hai suami, kasihilah istrimu dan keluargamu seperti Kristus. Satu ayat aja, ayat 25. Yang wanita 3 ayat. Apakah Tuhan membedakan? Tidak. Apakah seorang suami yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 itu, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Wah, jadi merasa suami sebagai seorang yang punya kekuasaan. Ya memang suami itu mendapatkan gelar 3 seperti Tuhan Yesus. Gelarnya apa? Raja. Yang kedua imam. Yang ketiga apa? Nabi. Seorang suami itu harus punya kriteria seperti itu. Raja, decision maker, pengambil keputusan, benar. Tapi jadi imam, enggak. Jangan suruh doa aja, dioyok-oyok ya anaknya.
Bapak, doa. Wah, berarti Anda tidak punya peranan sebagai imam. Mosok menuntut sebagai rajanya, malu dong. Nabi itu adalah visioner. Seorang laki, suami itu harus visioner. 5 tahun ke depan harus bagaimana, 10 tahun ke depan bagaimana. Jadi seorang suami walaupun ayatnya hanya 1 dibandingkan yang untuk wanita 3 ayat. Kayaknya sederhana, berat Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus rela mati bagi jemaatnya. Bapak Ibu rela mati? Mijeti istrinya aja tidak rela. Asah-asah aja tidak rela. Dan menganggap itu tugas wanita. Malu dong. Kalau nuntut haknya seperti Tuhan Yesus. Tetapi kewajibannya. Tuhan Yesus itu rela mati bagi jemaat. Masa kita sebagai seorang laki. Ya, untuk hanya membantu kerepotan istri aja tidak mau. Jadi ini kalau berbicara tentang rumah tangga itu sangat rumit. Sangat luas. Tetapi ayat 32-nya ini rahasia yang besar. Itu kalau Bapak Ibu lakukan, maka peranan Bapak Ibu itu ada nilainya. Dan berdampak dalam kekekalan. Jadi berbicara tentang tujuan hidup cari uang untuk apa? Bagaimana mengatur waktu dengan bijaksana? Seperti apa? Kepedulian sesama seperti apa? Dan peranan dalam rumah tangga itu seperti apa? Itu nilainya berdampak sampai kekekalan. Nilai, value. Ada sesuatu yang bisa memberi dampak sampai kekekalan. Jadi kita mulai jelas ya. Karena kehidupan, mengisi kehidupan ini tidak sederhana. Kalau tidak sederhana, mosok kita tidak serius memikirkannya. Ya, masa-masa sulit ini hanya nonton TV aja. Masa-masa sulit ini hanya main game saja. Ini kan tidak ngerti bahwa hidupnya ini berdampak dalam kekekalan, tapi diisi dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ya, dalam pelayanan. Ya, sadar Tuhan meletakkan dirinya sebagai bagian tubuh Kristus. Bapak Ibu sebagai orang percaya itu punya peranan. Sama seperti tubuh ini. Punya peranan. Dari kepala sampai telapak kaki. Jari ini aja punya peranan masing-masing. Nah berperanan enggak? Ini tubuh Kristus itu artinya siapa kepalanya? Yesus kepala gereja. Jadi kalau kita tidak berperanan. Itu sama saja mengabaikan kehendak Kristus dalam hidup kita kan. Tidak ada peranan, tidak ada fungsinya sebagai bagian tubuh Kristus. Hanya nonton dan kritik saja. Saya percaya, itu membuat kepala gereja sedih. Jangan dong. Ya, terus gimana Pak? Saya sudah sepuh, jalan saya sulit. Minimal berdoa. Doa Bapak Ibu naik ke surga. Membuat Tuhan melangkah melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi doa itu besar sekali, minimal berdoa. Ada hati ke sana. Pasti memikirkan kesulitan gereja seperti ini. Susah Bapak Ibu, dikira itu. Anak-anak muda remaja kita ini susah. Ya kan tidak mikir kan? Karena tidak berdoa. Kalau berdoa mesti mikir, ya anak-anak kita ini yang sibuk seperti ini, apakah waktu ngerekam itu sekali jadi? Kalau tidak, berapa jam mereka harus melakukannya? Mesake ya. Jadi kalau kita berdoa pasti punya beban. Kalau tidak berdoa tidak punya beban. Urusan gereja, urusan Pak Paulus. Waduh, egois sekali itu. Tidak layak warga surga yang egois seperti itu. Belum menyalibkan daging. Daging harus disalibkan. Sehingga mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Ya. Sekarang kita melihat. Hidup ini tidak tahu kapan berakhir. Karena hidup ini seperti uap. Mari kita isi dengan bijaksana. Sebab hidup yang sementara ini akan selesai. Dan apa yang kita kerjakan saat di bumi ini terus berlanjut sampai dalam kekekalan. Ada nilai-nilai kekalnya. Value-nya. Inilah yang mendorong kita membangun manusia rohani agar setelah hidup ini selesai bisa menikmati buah yang kita tabur dalam kekekalan. Percayalah, semua yang dikatakan firman itu ya dan amin.
Sekarang kita melihat, sudah mau selesai. Belajar dari tokoh Alkitab. Abraham karena beriman rela meninggalkan tanah leluhurnya menjadi satu tempat yang belum diketahuinya. Itu namanya iman. Iman itu adalah berjalan menurut kehendak Tuhan, berjalan menurut tuntunan terang, berjalan menurut petunjuk firman, itu iman. Jadi kalau punya iman tidak berjalan menurut petunjuk Tuhan, sama seperti Abraham. Abraham, kamu pergilah. Abraham pasti tanya, mau kemana? Di sana ada makanan enggak? Di sana enak atau susah? Enggak. Abraham beriman langsung berjalan, melangkah, tidak tahu di mana tempat tujuannya. Itu iman. Kalau kita berjalan berdasarkan apa yang saya sampaikan saya ini, ya besok minggu kalau Tuhan izinkan, ya saya sampaikan ini. Ya, kita ini berjalan menurut tuntunan. Hari ini kita mendengar kehidupan kekal dimulai hari ini. Pada waktu Bapak Ibu merespon firman dan komitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga mengisi hidup Bapak Ibu itu sesuatu yang bernilai dan berdampak sampai kekal. Nah, Abraham itu disebut bapak beriman karena dia melangkah walaupun tidak tahu tempat tujuannya. Itu namanya iman. Kalau Bapak Ibu beriman pasti melakukan firman untuk memahami kehendak Allah dan akhirnya menyadari panggilan Tuhan dalam hidup kita ini unik, spesial. Ya, selanjutnya. Karena beriman selama dalam dunia ini hanya berkemah saja. Abraham itu kan kaya raya. Ya. Kambing dombanya itu waduh puluhan ribu. Waktu dia mengejar Raja Kedorlaomer dengan menyelamatkan si ponaannya si Lot, dia tidak mau satu lembar tali dia tidak mau ambil, silahkan. Tidak mau, karena kaya raya butuh tidak apa-apa. Kalau kaya raya masih serakah, aduh, ngisin ya. Abraham kan tidak demikian. Kenapa dia tidak membangun? Apakah dia tidak berencana? Wow, berlebih-lebih dia. Karena Abraham tahu, rumah yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tapi di surga yang bangun adalah Tuhan Yesus. Jadi orang beriman itu tidak fokus hidup dalam dunia, karena tahu dunia ini sementara. Anda punya 10 rumah, tidak ada satupun yang dibawa. Percayalah, hanya 1 meter kali 2 meter. Anda punya berlian 1 cepuk, apakah masuk kuburan? Tidak mungkin kan? Malamnya terjadi banjir darah di kuburan Anda. Karena banyak orang berebut, tahu ada berlian 1 cepuk. Tidak mungkin kan? Hanya 1 meter kali 2 meter. Paling istimewanya ya peti matinya. Udah gitu aja. Abraham tahu ini. Sehingga dia tidak membangun sesuatu yang bersifat temporer. Tapi dia sadar rumah di surga yang Bapak sediakan jauh lebih indah. Selanjutnya kita melihat Paulus. Paulus tahu kehidupannya yang akan datang jauh lebih mulia. Semua jadi sampah dibandingkan dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Ya, itulah sebabnya Paulus rela mati karena mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Semuanya itu sampah. Kita tahu Paulus itu dikenal sebagai seorang Farisi, ahli kitab. Ya, Paulus dikenal juga sebagai salah satu dari 70 tua-tua atau Sanhedrin. Luar biasa kan? Dia ngomong itu sampah. Bapak Ibu apa statusnya? Konglomerat? Bapak Ibu statusnya apa? Jenderal? Bapak Ibu statusnya apa? Orang pangkat? Bapak Ibu statusnya apa? Punya 10 perusahaan? Bapak Ibu statusnya apa? Orang terhormat? Percayalah, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik, maka itu sampah karena mengenal Tuhan yang benar. Sehingga ada kalimat yang mengatakan hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya kalau aku hidup untuk berguna bagi Kristus. Dan kalau aku mati, tugas selesai.
Mari kita belajar dengan tokoh Alkitab ini. Yang pertama, hidup ini harus fokus. Karena ada dampak sampai kekekalan. Fokus. Bapak Ibu pelayanan fokus. Memberi yang terbaik. Bukan sekedarnya. Ya, ini bukan waktunya lagi kita ini main-main dalam kehidupan. Karena semua ada nilai. Hidup jadi efektif bagi kerajaannya di bumi ini. Ya kita bersyukur dalam gereja. Ada ibadah online, ada banyak gereja kaget, tidak siap. Dan tidak peduli. Hanya maunya ibadah-ibadah aja. Ada tahu ibadah kalau dimulai. Maaf ya, yang lansia itu ditolak masuk pintu gereja. Apalagi sedang panas, tidak boleh. Ya, anak di bawah 12 tahun tidak boleh masuk. Sudah begitu, kalau nyanyi harus pakai masker. Khotbah 20 menit. Nyanyi hanya 1 lagu, 2 lagu. Anda bisa bayangkan? Ini pelayan-pelayan mimbar ini capek-capek. Hanya main 1 lagu. Karena protokolnya seperti itu. Anda bisa bayangkan? Belum nanti perjalanan itu harus bawa mobil sendiri. Supaya tidak terpengaruh dengan mereka yang dalam kendaraan umum. Kalau jalan kaki bisa ketemu dengan orang yang tidak ada gejala OTG itu. Anda bisa bayangkan? Ada sebuah gereja. Jemaatnya tidak mengaku kalau dia OTG. Akibatnya apa? Pendeta, ibu pendeta dan seluruh jemaatnya harus isolasi mandiri 14 hari. Anda bisa bayangkan? Jadi kita tidak mengatakan gereja ini bukan karena tidak sayang kepada Bapak Ibu, justru sayang, percayalah. Belum lagi nama kita jadi buruk. Gara-gara gereja jadi klaster baru. Bapak Ibu harus menyadari. Ya semoga mendengar ini jadi tahu. COVID-19 ini belum ada obatnya. Percayalah kalau ada obatnya, Bapak Ibu yang lansia juga tidak tahan. Karena antivirusnya itu ya berdasarkan virus COVID-19 yang dilemahkan dan disuntikkan kepada tubuh Anda. Sama seperti anak kita. Ya harus disuntik difteri, BCG. Kalau tubuh anak kita bayi ini tidak tahan, pasti meriang badannya. Bapak Ibu juga sama. Kalau antivirusnya datang disuntik, Bapak Ibu lemah ya sama saja Bapak Ibu kena virusnya COVID-19. Jadi mari kita melihat ini secara jernih dan luas karena dampaknya itu kena kemana-mana. Oleh sebab itu berdoalah. Ya saya berdoa ngomong apa? Ya minimal kita boleh melewati hari-hari oleh karena pertolongan Tuhan. Percayalah, hari-hari ini sangat sulit. Dan percayalah ini melambangkan Tuhan segera datang. Nah, kita melihat selanjutnya ya. Hidup ini harus ditata, direncanakan secara serius. Ada agendanya. Ada jelas. Waktunya, jamnya, isi dengan bijaksana. Tahu apa yang harus dilakukan hari ini dan selanjutnya. Ada program, ada misi, ada visi, ada misi. Misinya harus buat perencanaan untuk mencapai visi. Hidup ini harus ditata seperti itu. Jangan asal hidup saja. Waduh itu membuang waktu sia-sia. Dan sangat memilukan kalau kita anak Tuhan. Masa tidak ngerti menata hidup, mengatur hidup. Tuhan adalah satu-satunya andalan untuk menuntun kita sampai kekekalan. Kesimpulan. Ternyata kehidupan kekal dimulai sekarang, saat ada dalam dunia ini. Harus bijaksana dalam melangkah, berbuat, bertindak, mengambil keputusan. Bagaimana itu? Penguasaan diri. Bagaimana punya penguasaan diri? Rohani harus tumbuh. Minta buah roh penguasaan diri akan perbuatan tindakan kita dampaknya positif bukan negatif. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita menaikkan pujian hidup ini
harus berguna. Bapak Ibu mau berdiri, mau duduk, terserah. Lebih baik berdiri ya. Ya, supaya kita bisa exciting. Gairah menyanyi Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita siapkan hati untuk menaikkan pujian ini bersama. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bersama-sama menaikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Kita harus mengisi hidup ini dengan bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu menyanyikan dengan antusias. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Sebagai anak Tuhan sudah selayaknya kita melayani kehendak Tuhan dalam hidup kita. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Inilah komitmen kami. Kami harus mengisi hidup ini yang memberi dampak dan jadi berkat. Tolong kami Tuhan yang memiliki komitmen. Setelah kami mendengar firman-Mu, kehidupan di dalam kekekalan ternyata dimulai saat kami hidup mengisi hari-hari kami dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengisi hari-hari kami dengan kualitas bijaksana sehingga boleh berdampak dalam kekekalan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami supaya kami boleh menjalani hidup yang bijaksana, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi pertolongan Roh-Mu yang sudah Kau taruh dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh jadi berkat. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat-Mu yang di rumah, yang saat ini mengikuti ibadah online, di mana saja, baik yang ada di dalam kota ini maupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Tuhan berkati, agar mereka mulai menata, mengisi hari-hari dalam hidupnya
dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dan kami punya komitmen untuk hidup ini menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan pohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati, Bapak Ibu sudah melihat pengumuman dan persiapkan. Karena minggu depan Bapak Ibu mengambil perjamuan kudus. Ya, rasakan kembali keintiman hubungan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat hatimu, saya undang semua Bapak Ibu berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Angkat hatimu. Bapak Surgawi, berkatilah jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir. Yang pertama Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terekam, tertanam, dan akhirnya tumbuh di dalam loh hati seluruh jemaat-Mu. Dan tentunya berkati segala pergumulan jemaat-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan sendirian. Tolong mereka, berikan hikmat ketika mereka mencari wajah-Mu. Bimbing, tuntun, untuk boleh menemukan jalan yang terbaik sesuai dengan kehendak rencana Allah dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang tidak berpengharapan kembali antusias. Karena tahu hidup ini harus diisi dengan bijaksana dan berguna. Dan akhirnya Tuhan, berkatilah dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menuntun, menolong jemaat-Mu untuk membawa dalam rencana Tuhan. Yaitu terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Jemaat semua yang menerima berkat ini dengan iman, katakan bersama saya, dalam nama Tuhan Yesus katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Bagi nama Tuhan kita.